Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 210. Baru saja disebut anak perempuan yang memakai kerudung instan berwarna ungu muda berjalan mendekati mereka. Ya, anak mereka telah lancar berjalan walaupun masih terus jatuh. Tangan mungilnya itu memegangi biskuit yang tersisa setengah. Azura walaupun tidak memiliki darah yang sama dari mereka berdua, tapi dia sangat mirip dengan Aisyah. Bulu matanya yang lentik, dan mata beningnya. Sungguh anak ini pasti ketika besar nanti akan menjadi perempuan yang sangat cantik. Apalagi dagunya yang terbelah dua, sangat langka. Ayah, Bunda, panggil Azura begitu lancar berbicara. Usianya kini telah 2 tahun pas. Au endong ama ayah. Ayah maunya gendong bunda sayang, gimana dong? Goda Aisyah pada anaknya. Dan lihat mata Azura berkaca-kaca, dia siap menangis membuat Aisyah dengan cepat mengangkat tubuh kecilnya ke pangkuannya. Rafael tersenyum tipis, dia meminum susu coklatnya dengan satu tangan memegang pinggang istrinya, mengisyaratkan jika dia tidak boleh kemana-mana. Bang El, aku mau siapin sarapan pagi dulu. Tolong jagain Azura ya. Dia kan udah bisa jalan sekarang, takutnya pergi kemana-mana. Aisyah berusaha melepaskan tangan kekar suaminya dari pinggangnya, namun tidak berhasil. Tetap kayak gini dulu sebentar aja. Abang tadi malam kan gak pulang ke rumah. Karena banyak kerjaan, sekarang abang mau peluk kamu terus sampai puas. Perempuan yang masih memakai piyama bunga-bunga itu mengangguk patuh, dan kini membiarkan Azura untuk turun sebab anaknya itu memberontak. Kini Rafael memeluk istrinya dari belakang sepenuhnya dan memberikan kecupan di leher jenjangnya. Aku gak sabar Azura masuk TK nanti bang. Pasti sangat lucu memakai seragam dan Azura pun pastinya bahagia punya banyak teman. Di kawasan rumah mereka tidak ada yang seumuran dengan Azura. Kebanyakan para tetangganya sudah memiliki anak masuk ke jenjang SD dan SMP. Masih harus nunggu 3 tahun lagi sayang. Masuk TK kan paling kecil saat mereka usia 5 tahun ke atas. Nanti kita sekolahin Azura di tempat yang ada Hasan dan Hussein. Bibir merah alami Aisyah tertarik membentuk senyuman indahnya. Aku akan bilang pada adikku nanti jika si kembar udah gede mereka suruh jagain Azura. Takut banget aku semakin Azura tumbuh besar, aku takut dia kenapa-napa. Kita kan nanti gak bisa 24 jam lagi jagain Azura. Apalagi kalau udah masuk jenjang SMP atau SMA. Lah kamu nggak mau masukin Azura ke pesantren aja? Rafael memegang gelas miliknya yang akan diambil oleh Azura. Lihatlah anak itu protes dan kini berusaha naik ke atas sofa. Rafael tertawa dibuatnya. Mau dong mas. Tapi masuk sekolah negeri sambil pesantren. Dulu aku juga masuk ke sekolah negeri. Setahunnya mesantren di pesantren Anur. Rafael mengangguk mengerti. Dia juga dulu sekolah negeri namun pesantren juga bersama dengan Ikram di pesantren Ar-Rahman. Tentu saja sekolah sambil pesantren begitu melelahkan, namun jika sudah terbiasa akan terasa menyenangkan. Nanti aku akan pastikan TK, SD, SMP, dan SMA. Azura sama-sama dengan anaknya Yulia biar mereka dekat sesama sepupunya. Tapi jangan terlalu dekat juga dek, kan gak ada ikatan darah bukan mahram juga. Ini udah ketiga hari Maryam merasakan hidup di keluarga Mahafir, dia benar-benar belum terbiasa. Mulai dari makan di atas meja pun begitu penuh tersaji, padahal satu menu saja sudah cukup. Berakhir makanan lagi dianggurkan karena perutnya yang tak sanggup menampung semuanya. Mubazir, itulah yang dia pikirkan sebab makanan itu berakhir sia-sia saja. Bukan hanya masalah makanan saja, tapi kini Maryam tidak bisa melakukan apapun. Pagi ini dia masih cuti,
tidak mengajar di pesantrennya. Tentu saja bosan, ingin membantu para maid malah selalu dicegah. Kalau kayak gini aku bisa-bisa jadi pemalas. Maryam tipe orang yang ingin selalu sibuk, namun kini hanya diam di king size sambil kaca jendela yang terbuka. Aku gak mau bergantung pada maid. Dari kecil Maryam diajarkan selalu mandiri, dibantu oleh orang lain adalah hal yang membuatnya tidak nyaman apalagi orang itu tidak dekat dengannya. Hah, walaupun rumah ini begitu besar tapi sangat sunyi, tidak ada warna kebahagiaan. Pantas saja suaminya tidak mengekangnya dan memperbolehkannya pergi kemanapun. Sebab lama-lama di rumah memang sangat membosankan. Berjalan ke kebun samping rumah, di sana banyak tanaman yang begitu indah. Bahkan, area lapangan golf pun juga ada, terlihat dari sini. Nyonya Maryam ada yang bisa saya bantu. Maryam berbalik, dia cukup terkejut akan kedatangan pria berpakaian serba hitam yang mendekatinya. Ah, tidak ada. Aku hanya melihat-lihat saja. Kamu boleh pergi sekarang karena aku tidak ada niat untuk pergi dari mansion. Hanya melihat perkebunan saja. Pria itu malah bergeming di tempatnya. Saya harus mengawasi nyonya sebab saya adalah orang yang Tuan Zayan suruh mengawasi Anda ketika berada di luar rumah. Tapi ini masih ada di mansion. Kamu tidak perlu mengawasiku. Pria itu keras kepala dan tetap berada di tempat. Maryam akhirnya menghubungi suaminya yang pagi ini telah pergi ke kantor pagi-pagi. Suaminya hanya dapat cuti 2 hari dan kini dia sudah mulai bekerja kembali. Namun ternyata ponsel suaminya tidak aktif. Sepertinya sedang rapat. Mungkin. Namamu Kenji kan? Aku ingin menikmati pagi ini sendirian di sini. Aku akan baik-baik saja jadi jangan khawatir. Pria itu akhirnya mengangguk membuat Maryam lega. Kini dia semakin dalam berjalan ke kebun yang banyak bunga-bunga bahkan pohon apel dan anggur pun ada. Rumah kaca pun ada, diisi dengan tanaman stroberi yang terlihat ada yang sudah matang. Maryam mencoba mencicipinya setelah membersihkannya dan rasanya sangat manis walaupun ada rasa asamnya sedikit. Sepertinya ini akan menjadi tempat favoritku. Hah, udaranya begitu segar. Maryam tersenyum lebar, dia kembali memakan buah merah itu. Sungguh dia menyukai stroberinya. Tanpa Maryam sadari ada 2 maid yang pagi ini bertugas untuk menyirami buah-buahan di tempat ini. Salah satunya nampak tidak menyukai Maryam terlihat dari tatapannya yang sinis. Entah apa yang dimiliki perempuan itu, bisa-bisanya dia menjadi istri dari Tuan Zai. Penampilan dan kelakuannya sungguh kampungan, ucap Erika begitu iri. Selera tuan kita memang beda, biarkan saja toh itu bukan urusan kita. Kita kan hanya bertugas bekerja saja di sini, ujar Yunda kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi aku nggak terima Yun, masa tuan kita yang tampan dapat orang desa. Sok sederhana lagi, pasti seminggu kemudian sifat tamaknya keluar. Dulu kan ibu tiri tuan Zayan juga kayak gitu. Pura-pura mencintai Tuan Mahesa ujung-ujungnya ingin menguras harta Mahafir. Hust, kamu ini jangan bicara sembarangan, di sekitar sini ada CCTV. Kalau Tuan Zayan tahu kamu bisa dipecat, kamu kan baru kerja 1 bulan di sini Erika. Ingat menjadi maid di Mahafir tidak mudah seleksinya, jadi jaga kelakuan kamu. Erika, perempuan berambut kemerah-merahan karena dia pernah memakai cat rambut itu mengibas tangannya. Dia tidak takut, toh tuannya sedang bekerja di kantor. Aku juga cantik, seksi malahan. Bisa-bisa Tuan Zai tidak melirikku. Kamu kerja di sini pun Tuan Zai tidak tahu Erika. Tuan Zai hanya tahu maid yang udah lama. Cek, jangan banyak bicara, kita kan disuruh siram buah-buahan di rumah kaca ini, cepat.
Walaupun amat terpaksa Erika mau tak mau melakukannya. Maryam mendekati mereka berdua. Dia baru sadar ternyata ada orang lain di rumah kaca selain diri. Tanpa sadar bibirnya sedikit tersenyum tipis melihat mereka berdua yang tengah menyiram tanaman stroberinya. Yunda balas tersenyum sedangkan Erika hanya membuang muka. Sok baik. Ujung-ujungnya pasti cuman mau nguras harta Mahavir. Erika udah, nyonya kita bisa denger loh. Maryam mendengarnya, dia cukup terkejut pada maid yang bertugas menyirami tanaman di rumah kaca ini yang begitu berani padanya. Maaf tapi tadi aku mendengar gumamanmu. Maksudnya apa ya? Aku menguras harta Mahavir. Jujur saja dia cukup tersinggung karena dirinya merasa tidak seperti itu. Aduh maaf Nyonya Maryam, dia salah bicara, maafkan teman saya, ucap Yunda panik. Menarik-narik tangan Erika untuk pergi sebab mereka telah selesai melakukan tugasnya. Gak kok, aku tidak salah bicara, memang kamu hanya ingin menguras harga tuan sayangkan. Erika begitu berani. Hei, tidak ada yang tulus, pasti Maryam menikah dengan tuannya karena harta Mahavir. Erika, desis Yunda, dia tidak mau ikut terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun gaji menjadi maid di Mahavir sangat fantasi, dipecat maka hidupnya akan menyesal. Karena itulah dia mundur tidak mau ikut campur. Kenapa diam? Kamu benarkan alasanmu menikah dengan Tuan Zai karena ingin menguras hartanya. Mentang-mentang tuanku menyukaimu, tapi kita lihat saja pasti dia akan mengetahui kebusukanmu. Erika jatuh menatap cincin berkilau di jari manis Maryam dan juga gelang yang terlihat pasti bernilai ratusan juta. Wanita munafik. Maryam yang awalnya berusaha abai pun kini angkat bicara. Aku memang miskin, tapi aku tidak kepikiran untuk menguras harta suamiku. Bahkan aku tidak meminta apapun dari suamiku sendiri, dia yang memberikannya. Hah? Aku tidak mau berdebat, jikapun kamu anggap aku perempuan matre silahkan, toh aku tidak ada rugi karena suamimu tahu sikapku yang sebenarnya seperti apa. Malahan aku pusing karena suamiku yang memberikanku hal-hal aneh yang aku sendiri tak ingin. Suaminya sebelum pergi ke kantor dia memberikannya black card, katanya itu kartu hitam yang bebas bisa membeli apapun tanpa batas. Mengingatnya pun membuatnya pusing. Dan dia hanya menyimpannya di lemari saja. Bisa dibilang Zayan yang menginginkan istrinya menghambur-hamburkan uang miliknya itu. Bukan Maryam yang memintanya. Erika yang mendengar pun semakin dibuat kesal. Dia akhirnya pergi sambil mendumel. Dasar perempuan munafik. Kita lihat aja pasti topengnya nanti keluar. Setelah puas menonton bioskop yang hanya Yulia yang antusias saja sebab dia nonton film romantis Islami, mereka pergi dari sekitar mall itu menuju Masjid At-Taqwa sebab sekarang jam kajiannya akan dimulai. Katanya yang mengisi ceramah seorang ustaz muda yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh kalangan anak muda. Entahlah Yulia tidak tahu, toh dia selalu kajian online. Selama ini seru banget tadi filmnya, sumpah. Aku sampai terharu lihat endingnya karena berakhir bahagia. Tadi sampai ngabisin banyak tisu, ucap perempuan yang memakai kerudung krim itu. Terlihat matanya memerah disebabkan karena banyak mengeluarkan air mata harunya. Ikram hanya diam dan kini malah memberikan tisu untuk istrinya. Bukan hanya air mata saja yang keluar tapi ingus istrinya itu ikut keluar. Memang benar ya, setelah ada badai pasti ada pelangi. Siapa sangka mantan pelacur berjodoh dengan seorang pria paham agama yang mau membimbingnya menuju perubahan. Yang awalnya suka berbuat dosa jadi perempuan solihah yang taat pada perintahnya. Masya Allah, aku benar-benar kagum. Apalagi sama Abizar yang jadi suami menerima kekurangan istrinya. Bahkan ceweknya sempat keguguran anak dari pria lain.
Setiap adegan yang ada Abizarnya pasti aku senyum-senyum sendiri. Yang paling terkesan tuh saat dia bawa paksa Naya keluar dari klub terus ngehajar orang-orang mau pakai dia. Sama satu lagi, Abizar donorin ginjal satunya lagi buat Naya. Di sana aku nangis banget huhuhu. Yulia benar-benar banyak bicara sekarang, dia seakan terseret kembali berada di ruang bioskop. Sampai akhirnya berhenti saat tidak ada tanggapan apapun dari suaminya. Lihatlah Ikram begitu tenang menyupir menuju masjid yang ada kajian siang ini. Mas Ubi kenapa diam? Mas nggak suka filmnya ya? Tunggu aku cerewet ya mas. Ikram menatap sekilas istrinya lalu tersenyum tipis. Nggak sayang mas suka kamu banyak bicara. Bukannya nggak suka sama filmnya, tapi mungkin ini kali pertama mas nonton. Film jadi bingung harus nanggapi perkataan kamu kayak gimana. Mas nggak abaikan kamu. Kok, mas cuman nggak tahu harus bilang apa. Sejak di bioskop jujur saja Ikram lebih fokus menatap ekspresi istrinya yang berubah-ubah karena menonton film yang durasinya 2 jam itu. Mulai dari bahagia, sedih, marah dan juga kecewa. Ikram cukup takjub sebab di 2 jam itu filmnya berhasil membuat istrinya menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Tunggu emangnya mas belum pernah nonton film gitu? Atau series? Drama Korea gitu? Ikram menggeleng jujur. Dari kecil mas hanya ditemani sama kitab dan buku lainnya. Kalau film cuman film anak-anak yang islami gitu, yang suka ditonton sama anak kita. Oke seharusnya Yulia sadar. Toh televisi di rumahnya pun hanya ada channel anak-anak saja, itu pun terhubung di YouTube anak-anak. Keluarga mas kan gak bolehin menonton film-film kayak gitu, kecuali film sejarah Islam atau film para pahlawan. Yulia menepuk jidat. Kehidupan mas lurus banget. Padahal nonton film itu seru lol apalagi nonton drakor bah. Dulu ia sering menonton drakor jika tidak ada kegiatan. Tapi semenjak menikah dengan suaminya dia tidak lagi menonton. Kadang film yang kamu tonton gak 10.096 sesuai apa yang ada di dunia nyata sayang. Itu hanya imajinasi orang yang dituangkan dalam bentuk cerita terus diangkat menjadi film. Seperti drama Korea yang tadi Karnu katakan tadi. Memang mungkin ada realitas seperti di dunia nyata, tapi kebanyakan pasti hanya imajinasi saja. Tapi film bisa buat kita bahagia mas. Kayak film yang aku tonton tadi. Ada hikmahnya juga. Walaupun seorang pelacur sekalipun tapi skenario berpihak padanya, datanglah penyelamat yang dikirimkan Tuhan untuk membawanya pergi dari dunia hitam. Tapi jujur saja aku suka adegan romantisnya. Lebih romantis kita sayang. Yang kamu bayangkan itu cuman film aja. Tapi kita nyata. Yulia menyengir lalu memeluk lengan suaminya. Iya, Mas Ubiku yang paling romantis ngalahin Abizar. Karakter Abizar itu cuman ada di film-film aja, kalau mas nyata dalam hidupku. Ikram tersenyum tipis lalu menghentikan mobilnya di parkiran Masjid At-Taqwa. Lihatlah. Halaman masjid penuh dengan orang-orang yang telah masuk. Kalau mau ikutan kajian siang kita harus berpisah tempat sayang. Yang putra sebelah kiri bagian sana, sedangkan putri sebelah kanannya terhalang oleh dinding. Ya kok dipisah mas? Kan banyak yang ikut kajian yang bukan mahram sayang. Walaupun kita suami istri tapi kita harus pisah tempat juga karena gak baik untuk yang jomblo. Di akhir kata Ikram hanya bercanda membuat Yulia tertawa di balik cadarnya. Ini ngadate bareng kajian bukannya bersama-sama tapi kepisah. Gak apa-apa deh yang penting ikut kajian di satu tempat sama Mas Ubi. Mereka berdua keluar dari mobil lalu masuk ke masjid besar itu. Setiap seminggu sekali pasti masjid ini selalu mengadakan kajian rutin dengan penceramah yang berbeda-beda.
Panitia yang menyelenggaranya memang sungguh mulia. Mas antar ke tempat kamu ya sayang. Nggak usah, nanti Mas dilihat sama para perempuan di sana lagi. Walaupun mungkin ada yang jaga pandangan tapi pasti ada yang terpesona sama Mas. Ingat suaminya ini tampan, ketampanannya di atas rata-rata. Keturunan Al-Husain tentu saja tidak diragukan lagi. Kalau gitu kamu masuk duluan. Mas lihat dari sini. Yulia mengangguk lalu melambaikan tangannya setelah menyalimi tangan suaminya. Tentunya kepergian istrinya yang telah masuk ke dalam membuat Ikram pun ikut masuk ke bagian untuk putra. Namun baru saja dia melangkah, suara dari belakang membuatnya terhenti. Masya Allah Ustaz Ikram, sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya sekarang? Ikram tersenyum tipis saat mendapati Gus Hikam yang mendekat dan menyalimi tangannya. Dia adalah anak dari Kiai Wahab yang memiliki pesantren An-Nur, usianya baru saja 24 tahun. Gus Hikamlah yang dipanggil Ustadz Muda oleh orang-orang, dia datang untuk mengisi ceramah. Alhamdulillah saya baik Gus. Gimana dengan anakmu? Sehat? Kemarin kata Abi, Ning Asia demam kan? Alhamdulillah sekarang baik. Tawaran saya masih terbuka ya Ustaz. Saya sangat ingin anak-anak kita besar nanti dijodohkan. Abi Laksa sama Abi saya pun setuju.